Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8. Main berapa kali? Gak mungkin sekali kan? Dikiranya, aku gak bisa balas dendam. Enak saja mau menang sendiri. Daisy senyum sendiri saat melihat menantu dan putrinya tengah melahap sarapan mereka. Keduanya tampak diam dan tak saling bicara. Namun, Daisy tahu apa yang terjadi semalam. Terlihat jelas dari keduanya yang memakai pakaian panjang musim dingin di pagi ini untuk menutupi sesuatu. Ma, jangan lagi memberikan Zain minuman aneh. Aneh, pinta Sea seraya menatap tajam pada mamanya itu. Loh, kenapa? Bagus dong, biar mama dapat cucu baru lagi, seru Daisy dengan senyuman mengembang. Tidak perlu, tanpa minuman jahe itu aku dan Zain mampu melakukannya lagi. Uhuk, Zain tersedak makanannya. Pria itu langsung menepuk kuat dadanya yang terasa sakit. Sea dengan gerakan cepat mengambilkan air untuk suami kecilnya itu. Dengan terburu-buru, Zain meraihnya dan meminumnya hingga habis. Hati, bisik Sea. Pipi Zain bersemu merah, ia bahkan tak berani menatap ke arah ibu mertuanya itu. Sungguh, ia merasa malu saat ini. Ingin rasanya dia kabur dan pergi entah kemana untuk menghilangkan rasa malunya. Pagi, Asriel datang menyusul ke meja makan. Raut wajah anak itu tampak ceria pagi ini. Di belakangnya, terdapat Kai yang berjalan mengikutinya. Bocah menggemaskan itu memasang raut wajah kesal seraya melirik sang momi dengan tajam. Pagi sayang, ayo duduk. Oma sudah masakin nasi goreng spesial, seharusnya kita tumpengan pagi ini. Karena sebentar lagi ada kabar gembira, seru Daisy yang mana membuat Sea menatap tajam padanya. Protes Sea. Apa sih? Orang lagi seneng juga, sewot Daisy. Sea menghela nafas lelah. Dia kembali mendudukkan dirinya dan melanjutkan acara sarapannya. Tatapannya beralih menatap Kai yang sedang merengut kesal. Ditambah, anak itu tak mengenakan seragamnya padahal hari ini ia akan sekolah. Kai, kenapa belum pakai seragam? Tanya Sea dengan keningnya yang mengerut dalam. Kai ndak mau sekolah, balasnya dengan ketus. Loh, kenapa nggak mau sekolah? Heran Sea. Kai hanya diam. Anak itu tak mau menjawab sang momi. Melihat itu, Sea kesal. Ia ingin menghampiri putranya itu, tetapi Zain segera menahannya dan menggelengkan kepalanya. Ia kembali menatap ke arah Kai yang masih terlihat merajuk. Kai, mau ikut Dedi? Sepertinya Dedi menyimpan coklat di kulkas. Kamu mau? Ajak Zain. Ya udah kalau makja, ujar Kai lalu turun dari kursinya. Mendengar jawaban Kai, Zain terkekeh geli. Sejak kapan ia memaksa bocah menggemaskan itu? Zain lalu menggandeng tangan Kai pergi menuju dapur. Ia mengambil coklat simpanan miliknya dan mengajak Kai ke taman belakang. Pria itu sengaja membawa Kai menjauh, agar ia bisa menasehatinya dengan baik. Biasanya, seorang anak akan bertambah kesal saat dinasehati oleh orang tuanya di depan orang banyak. Walaupun itu keluarganya sendiri.
Enak coklatnya? Tanya Zain seraya menatap putra kecilnya itu. Nda buluk pelacanya. Macih bika ditelen. Kai nda ngomong ini enak loh, ujar Kai seraya melirik kesal ke arah dedinya itu. Zain tertawa kecil, ia mengacak rambut Kai yang belum disisir rapi. Bisa beritahu Dedi, kenapa kamu tidak mau sekolah? Tanya pria tampan itu dengan lembut. Kai belum menjawabnya, ia baru saja menyelesaikan makan coklatnya. Lalu, dengan mulut penuh dengan coklat, ia kembali menatap sang Dedi seraya menadahkan tangannya. Ada lagi, biar Kai mau jawab. Zain menggelengkan kepalanya, ia kembali memberikan Kai sebatang coklat. Untung saja, ia membeli coklat berukuran kecil. Sehingga bisa ia batasi anak itu untuk makan coklat agar tidak terlalu banyak. Kai lagi malah sama Momi, ujar Kai seraya mengunyah coklatnya. Marah kenapa? Tanya Zain dengan penasaran. Sepertinya, ia melewatkan hal ketika Kai mengetuk pintu kamar untuk ditemani ke kamar mandi. Kai sudah kebelet, sudah ndak tahan lacanya mau buang air. Kai ketuk pintu Momi ndak buka. Terus, Kai lali ke kamar mandi. Kai kecal pokoknya, seru Kai dengan menunjukkan wajah kesalnya. Semalam, Zain akhirnya ingat, pria itu mendadak mematung sejenak. Astaga, apa semalam aku seganas itu? Pekik Zain dengan pipinya yang terlihat merah. Tanpa keduanya sadari, jika sejak tadi Sea berada di belakang dan mendengar percakapan keduanya. Memang iya sih, bahkan aku tidak menyangka jika dia sekuat itu, batin Sea dengan wajahnya yang turut merah merona. Kai mau sekolah lagi, kalau Dedi belikan Kai guguk, seru Kai yang menyadarkan keduanya. Zain tak sengaja menoleh, ia menangkap kehadiran Sea di belakangnya. Pria itu mengode agar istrinya memberi jawaban atas permintaan yang diajukan oleh bocah menggemaskan. Sea mengangguk pelan, ia menunjukkan isyarat setuju di jarinya. Baiklah, akan Dedi kabulkan. Kai menatap bingung ke arah mobil yang baru saja menurunkan seekor hewan yang dirinya minta. Hanya saja, heran itu terlihat aneh di matanya. Tak seperti bayangannya, ia lalu menatap ke arah sang Momi yang sedang berbicara pada supir yang mengantar hewan itu. Setelah berbicara pada supir itu, Sea meminta seorang bodyguardnya untuk membawa hewan itu masuk. Ia dan Kai mengikutinya dari belakang. Zain dan Asril yang berpapasan dengan hewan tersebut mengerutkan keningnya bingung. Loh, Sea, bukannya tadi Kai bilang, "Shoot, diam, aku membelikan kambing pikmi untuknya." Kalau anjing, Momi takut dengan hewan yang satu itu. Bisik Sea yang mana membuat Zain membulatkan mulutnya. Ia paham dengan apa yang istrinya itu jelaskan. Sea sengaja memberikan kambing pikmi untuk putranya, sebab Daisy takut dengan hewan anjing. Wanita itu memiliki trauma sebab dulunya ia pernah dikejar bahkan hampir tergigit. Jadilah Sea membelikannya kambing yang memiliki ukuran yang mini untuk putranya itu. Ia juga akan memberi perawatan khusus di rumah ini. Sesampainya di taman belakang, kambing itu langsung dilepaskan. Kai segera berjongkok dan mengelus kambing kecil itu.
Bocah menggemaskan itu masih memikirkan hewan yang dirinya minta terlihat berbeda seperti yang ia lihat biasanya. Emang guguk bentuknya kayak gini ya? Pelacaan guguk ndak gini deh. Ini guguk beneran? Tanya Kai seraya mendongak menatap mominya itu. Embe, kambing itu bersuara, yang mana membuat Kai kembali menatapnya. Ih, kok embe cualanya? Cualanya kan halus guguk gitu. Kok, ini lada guguknya, protes bocah menggemaskan itu. Itu versi terbarunya sayang, limited edition. Zain dan Asril sudah menahan tawa. Mereka tentunya tahu jika hewan itu adalah kambing. Dengan otaknya yang mencoba berpikir keras, Kai tetap mengelus kepala kambing itu. Ia pun menganggukkan kepalanya, menerima jika itu adalah hewan yang ia minta. Walaupun dalam hatinya masih tersimpan perasaan yang ragu. Sudah kan, masih marah sama Momi Hem? Tanya Sea seraya mengelus lembut kepala putranya. Cudah nda, gugukna cudah ada. Telima kacih Momi, senyuman Kai mengembang, bahkan matanya sampai menyipit lucu. Sea dan Zain saling menatap. Keduanya menghela nafas lega saat Kai percaya dengan ucapan sang Momi. Namun, baru beberapa saat, tiba-tiba Kai dikejutkan dengan sesuatu yang keluar dari belakang kambing itu. Ia pun segera berdiri dan memandangnya dengan tatapan meringis. Hi, keluar apa itu oh? Hah? Ketiganya langsung menatap ke arah kotoran yang baru saja kambing itu keluarkan. Oh, hanya buang air besar, tenang aja, sahut Zain dengan tersenyum lebar. Kai mengerjapkan matanya pelan. Cepelti Ciloliah belakna, cicit Kai yang mana membuat semua orang melongo melihatnya. Zain telah menyelesaikan tugas kuliahnya. Pria itu kini membereskan buku miliknya dan juga mengeceknya ponselnya. Namun, saat akan beranjak pergi, tiba-tiba ada seorang wanita datang mendekatinya. Melihat itu, Zain mengerutkan keningnya dalam karena merasa tak mengenalinya. Aku Rosa, dari jurusan kedokteran. Boleh kita kenalan? Tanya wanita itu seraya mengulurkan tangannya. Zain, pria itu hanya membalasnya singkat tanpa menyambut uluran tangan Rosa. Karena merasa tak ada yang perlu dibicarakan, Zain pun melanjutkan langkahnya yang sempat tertunda. Tunggu, apa kamu mau menjadi pacarku? Seru wanita cantik itu yang mana membuat Zain menghentikan langkahnya. Maaf, aku belok, jawab Zain dan beranjak pergi meninggalkan wanita bernama Rosa itu yang menganga tak percaya. Setelah Zain keluar dari kelas, dua orang wanita datang menghampiri Rosa dan mengguncang bahu wanita itu dengan kuat. Gimana? Zain terima gak? Terima dong pasti, apalagi lo kan primadona kampus. Seru wanita berambut pendek dengan bando merah muda di kepalanya. Gila, dia belok. Hah, Zain tak peduli bagaimana pandangan wanita padanya, ia tak ingin para wanita terus mendekatinya. Apalagi, posisinya saat ini menjadi seorang suami. Ia memiliki tanggung jawab menjaga perasaan Sea. Dan tak akan menjadi Felix kedua untuk wanita itu. Zain pun melajukan motornya pergi meninggalkan area kampus. Saat lampu merah, Zain menghentikan motornya.
Pria itu mentaati rambu lalu lintas. Seraya menunggu, ia memainkan sarung tangannya. Tak disangka, mobil di sebelahnya justru membuka jendela. Zain mengalihkan pandangannya, ia melihat seorang pria parubaya tengah sibuk dengan ponselnya. Pria tampan itu tak terlalu menanggapinya. Melihat lampu yang sudah kembali hijau, Zain pun kembali melajukan motornya. Tak disangka, pria paruh itu menoleh ke arah kepergian Zain. "Pak, kita langsung ke rumah sakit," tanya sang supir yang mana membuat pria paruh baya itu mengalihkan pandangannya. "Ya, takutnya Jenna mencariku," sahut pria itu yang masih memandang kepergian Zain dengan motornya. Yang kelamaan hilang dari pandangannya karena arah tujuan mereka yang berbeda. Sebelum pulang ke rumah, Zain mampir ke tempat kerja Ricky. Sesampainya di sana, Zain langsung memarkirkan motornya dan masuk ke dalam kafe untuk mencari sahabatnya itu. Terlihat, Ricky sedang membereskan barangnya. Jam kerjanya sudah selesai dan dirinya berniat akan pulang. Namun, melihat kedatangan Zain ia jadi mengurungkan niatnya. Tumben kesini, kenapa? Berantem lagi sama Sea? Tanya Ricky dengan menahan tawa. Enggak ya, justru aku sudah menyerahkan sesuatu yang paling berharga untuknya. Bisik Zain yang mana membuat Ricky langsung mengerti. Serius, lo udah belahdu. Zain membekap mulut Ricky, ia merasa malu dengan pengunjung sekitar yang menatap ke arah mereka. Apalagi, ini pembahasan yang sensitif. Tapi lihat, temannya itu selalu membuatnya malu di tempat umumnya. Lo serius? Kapan nina-ninunya? Perasaan waktu itu masih marahan? Lo pakai cara apaan membujuknya? Bisik Ricky dengan tatapan antusias. Karena penasaran cerita Zain, Ricky menarik tangan pria itu menuju satu meja yang berada di pojok. Lalu ia menduduknya Zain di salah satu kursi sebelum akhirnya ia memilih duduk di hadapan pria itu. Cerita, gimana caranya lo berhasil bujuk istri lo itu? Gak mungkin pakai uang kan? Lo kan kere, ujar Ricky yang mana membuat Zain menatap datar padanya. Gue gak tahu apa yang terjadi semalam. Mama mertua gue buatin gue minum, tadinya mau buat sendiri. Tapi, mama mertua maksa. Akhirnya, pas gue minum badan gue panas dan Zain menceritakannya, hanya sampai di tahap ia merasakan tubuhnya panas. Ricky berdecak kagum, pria itu menepuk tangannya dengan mulut dan matanya yang membulat sempurna. Keren, mama mertua lo gak sabar mau dapet cucu lagi dari mantu berondongnya. Hahaha, ledek Ricky. Kan cuman semalam, masa langsung jadi sih, kesal Zain. Main berapa kali, gak mungkin sekali kan? Tanya Ricky dengan menaik turunkan alisnya. Mendengar itu, pipi Zain bersemu merah. Jelas saja bukan hanya sekali, bahkan pria itu seperti orang hilang kendali. Ia tentunya telah mengingatnya dan menjadi malu sendiri jika kembali mengingatnya. Seorang pria yang belum pernah merasakan jatuh cinta, bahkan enggan menyentuh wanita. Ia harus menikahi janda yang pastinya sudah memiliki banyak pengalaman. Kini, pria itu mulai merasakan indahnya cinta. Kapok gak? Tanya Ricky dengan tatapan meledek. Enggak sih, tapi
Hahaha, kenak lo berondong tua. Hahaha, pastai bangun paginya lo merasa dai perkauskan sama binai lo. Hahaha. Zain panik, wajahnya semakin terlihat merah karena semua orang kini tertuju padanya. Ricky, greget Zain. Sorry, gue saking bahagia temen gue akhirnya gak polos lagi, hahaha. Hais, lupakan, daftarin gue jadi ojol, gue mau kerja. Hah? Sudah beberapa hari ini Sea merasa ada yang aneh dengan suaminya. Beberapa kali pria itu sering sekali pulang malam, bahkan sangat larut. Setelah pulang, ia pasti terlihat sangat kelelahan. Sea tak mengerti mengapa pria itu berubah dan terlihat lebih sibuk. Jika ditanya alasannya apa, Zain pasti akan mengatakan jika dirinya sibuk kerja kelompok ataupun tugas kuliah lainnya. Seperti malam ini, pria itu baru saja kembali. Melihat Sea yang berdiri di ambang pintu dengan menatap datar padanya. Tak membuat Zain takut, pria itu menunjukkan senyumannya, lalu menghampiri istri cantiknya itu. Kenapa di luar? Bukannya dingin? Tanya Zain dengan lembut. Abis dari mana? Tanya Sea dengan tatapan penuh selidik. Aku tadi abis dari rumah Ricky. Kenapa? Kangen ya? Ledek Zain. Sea berdecak kesal, ia beranjak masuk ke dalam rumah. Melihat itu, Zain buru menyusulnya dengan perasaan yang panik. Sampai di kamar, Sea langsung naik ke atas ranjang dan menyelimuti dirinya hingga sebatas leher. Zain bingung dengan tingkah istrinya itu. Ia pun duduk di tepi ranjang dan menatap Sea yang memunggunginya. Apa aku berbuat salah? Tanya Zain dengan lembut. Ia mencoba mencari tahu apa kesalahannya. Enggak, jawab Sea dengan jutek. Karena tak mendapatkan jawaban, Zain hanya bisa menghela nafas pasrah. Ia membuka jaket hitamnya dan mengambil sesuatu dari dalam saku jaketnya. Tatapan matanya beralih menatap ke arah Sea yang masih merajuk padanya. Sea, coba lihat aku dulu, pinta Zain. Kamu mending mandi sana, bau, omel Sea. Zain mencium aroma tubuhnya, ia tak merasa bau. Bahkan, aroma parfumnya masih tercium. Aku gak bau kok, hidung kamu bermasalah ya, tanya pria tampan itu dengan tatapan polosnya. Ih, aku bilang mandai sana, Sea gregetan. Ia beranjak duduk dan menatap Zain dengan rambutnya yang berantakan. Zain tersenyum, pria itu tak marah dengan teriakan manja istrinya. Justru, ia menanggapinya dengan tersenyum tipis. Tanpa diduga, Zain meraih tangan Sea dan menyematkan sesuatu di jari manis wanita cantik itu. Melihat itu, sontak Sea membulatkan matanya. Jantungnya berdegup kencang, ia tak menyangka jika malam ini Zain memberikan sesuatu padanya. Ternyata pas, cantik, aku harap kamu menyukainya, ujar Zain dengan tatapan penuh sayang. Sea menarik tangannya, ia menatap sebuah cincin emas yang terlihat begitu simple. Namun, sangat cantik. Jantung Sea semakin berdegup kencang, ia merasa seperti ada kupu yang menari di atas perutnya. Tatapannya pun kembali menatap Zain yang masih tersenyum padanya. Aku membelikanmu cincin itu dengan hasil uang kerja kerasku. Maaf kalau beberapa hari ini aku jarang ada di rumah.
Aku ada job jadi MC di acara pernikahan, jadi tak bisa selalu menemanimu dan anak-anak saat malam. Uangnya aku kumpulkan, dan aku membeli cincin itu untukmu sebagai hadiah, ujar Zain dengan tulus. Tapi maaf, aku hanya bisa membelikanmu emas muda yang harganya murah saja. Tapi aku janji, setelah aku sukses nanti, jangankan berlian, tokonya juga aku belikan untukmu. Sea masih diam. Wanita itu masih terlihat syok dengan apa yang Zain berikan padanya. Melihat keterdiaman Sea, Zain mendadak merasa canggung. Pria itu menggaruk kepalanya yang tak gatal. Lalu ia beranjak berdiri tanpa mengalihkan tatapannya dari istri cantiknya itu. Kalau begitu, aku mau mandi dulu, pamit Zain dan buru masuk ke dalam kamar mandi. Mendengar suara pintu kamar mandi yang tertutup, membuat Sea langsung menghela nafas panjang. Wanita itu mengangkat tangannya dan menatap lekat cincin di jari manisnya. Ia tak menyangka jika Zain akan memberikannya cincin malam ini. Benar kata orang, jangan pandang seseorang itu dari usianya. Felix saja tak pernah memberikanku hadiah. Dia terlalu cuek dan berambisi dengan pekerjaannya. Tapi Zain, ia memang tak memiliki harta. Tapi dia punya effort yang luar biasa untuk membahagiakanku. Padahal, kami tidak tahu apakah kami sudah saling mencintai ataukah belum, lirih Sea dengan mata berkaca-kaca. Tak lama, Zain telah menyelesaikan acara mandinya. Pria itu tersenyum saat melihat pakaian gantinya sudah istrinya siapkan di atas ranjang. Ia pun mengambilnya dan menatap wanita itu dengan senyuman manisnya. Terima kasih, ujar Zain sebelum masuk ke dalam ruang ganti. Setelah memakai pakaian tidurnya, Zain keluar dari ruang ganti. Senyuman pria itu luntur saat tak mendapati istrinya di kamar. Mendengar suara air dari kamar mandi, Zain pun akhirnya tahu jika wanita cantik itu pasti berada di dalam sana. Oh, saya lagi di kamar mandi. Aku pikir kemana tadi, gumamnya dan merebahkan tubuhnya di ranjang yang empuk. Seraya menunggu Sea, Zain memejamkan matanya. Ia tidur dengan tangan yang terentang bebas. Posisinya juga berada di tengah ranjang. Tak lama, Zain mendengar suara pintu yang terbuka. Namun, pria itu tak juga membuka matanya. Sampai, ia mencium aroma parfum yang sangat menarik perhatiannya. Baru mandi sih, tanya Zain tanpa membuka matanya. Tak mendapat jawaban dari Sea, membuat Zain membuka matanya. Ia menatap langit kamar dengan keningnya yang mengerut dalam. Pria itu heran karena tak mendapat jawaban dari istri cantiknya itu. Karena penasaran, Zain pun sontak mendudukkan dirinya. Sea, Zain terkejut ketika melihat penampilan istrinya malam ini. Bagaimana tidak, wanita itu memakai gaun tidur berwarna hitam yang sangat terbuka. Kulit putihnya terlihat kontras sekali dengan warna gaun itu. Apa bajunya bagus? Aku membelinya beberapa hari lalu dan menunggumu pulang lebih awal. Tapi, sepertinya kamu sibuk. Jadi, baru sekarang aku sempat menunjukkannya, ujar Sea dengan tersenyum lembut. Zain duduk dengan gelisah. Pria itu mengusap lehernya yang terasa panas.
Jantungnya tambah berdebar kuat saat Sea menyentuh dadanya dan mengelusnya. Perlahan, tangan Sea turun untuk melepas kancing piyama milik suaminya itu. Malam ini, kita melakukan dalam keadaan kamu sadar. Tidak seperti malam yang sebelumnya, bisik Sea tepat di samping telinga pria itu. Sea, tapi, shoot, bukankah suami suka jika istri yang memulainya? Bisik Sea dengan kedipan nakalnya. Wanita itu mendorong dada Zain hingga pria tertidur kembali di atas ranjang. Ia lalu memulai aksinya. Zain tak menyangka jika Sea berani melakukan hal itu padanya. Tak ada lagi rasa canggung seperti sebelumnya. Keduanya menikmati waktu berdua saat ini. Sementara itu, di kamar, Asriel dan Kai belum juga tertidur. Keduanya berada di dalam selimut dan tengah menonton acara live di iPad milik Kai. Keduanya menonton dengan serius, bahkan kening mereka sampai mengerut sangat dalam. Romlah kosong, Saipul Khodamnya naga api, Herwan Khodamnya ular sawah, Sarah kosong. Dali tadi nama Kitanda dipanggil, panggil abang, protes Kai dengan kesal. Sabar, banyak yang minta dicek Khodamnya itu, sahut Asriel yang masih memperhatikan urutan namanya. Lenong kosong. Nah itu, siap Kai bentar lagi namamu, seru Asriel yang mana membuat senyuman Kai mengembang. Bocah menggemaskan itu langsung menyimak dengan baik. Kai tampan, Khodamnya rawa rontek, senyuman Kai luntur seketika. Ia beralih menatap Asriel dengan tatapan bingung. Lawa lontek, apa itu? Cemacam, cingakah? Asriel menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu. Sea dan Zain sama saling memeluk di bawah satu selimut yang sama. Sea sungguh merasa nyaman meletakkan kepalanya di dada bidang suaminya itu. Sesekali ia menggerakkan jarinya jemari lentiknya di atas dada Zain dan menghirup aroma maskulin pria itu yang membuatnya candu. Aku masih menyimpan uang yang kamu berikan, masih ada 125 juta. Aku tak ingin memakainya, dan aku akan mengganti 5 jutanya dalam waktu dekat. Ujar Zain yang mana membuat Sea menghentikan kegiatannya. Wanita itu mendongak menatap Zain dengan tatapan bingung. Kenapa? Itu sudah menjadi hakmu. Kamu bisa memakainya untuk apapun. Protes Sea. Zain menghela nafas pelan. Dia melabuhkan kecupan hangat di kening wanita itu dan mengusap pipi istrinya dengan lembut. Aku ingin memulainya dari awal, antara aku dan kamu. Jika awal pernikahan kita karena uang, aku akan mengembalikan uang yang kamu berikan untukku. Aku ingin pernikahan kita karena rasa cinta. Bukan karena uang, ujarnya dengan tatapan lembut. Tapi, bukankah itu sudah masuk dalam perjanjian? Heran Sea. Zain menghela nafas kasar. Apakah kamu mau meneruskan pernikahan ini atas dasar perjanjian itu? Nenek sudah tidak ada, tujuan aku hidup sudah tidak ada. Aku mencari uang demi pengobatan nenek, agar nenek bisa bertahan hidup lebih lama. Tapi, sekarang nenek sudah tidak ada. Jadi, apa gunanya semua uang yang kamu kasih? Sea menatap lekat mata suaminya yang terlihat berkaca-kaca. Sekarang, aku punya tujuan hidup baru, lanjut pria tampan itu.
Apa? Sea tentunya penasaran dengan tujuan hidup suaminya saat ini. Zain menatap lekat mata istrinya, membuat tatapan keduanya terkunci satu sama lain. Kamu tujuan aku sekarang. Kebahagiaan kamu, mencintai kamu, menyayangi kamu, sekarang menjadi tujuanku. Perkataan Zain membuat hati Sea berdebar tak karuan. Zain kembali melabuhkan kecupan hangat di kening wanita itu. Ia lalu meletakkan dagunya di atas kepala Sea dan mengeratkan pelukannya. Pria itu merasa bahagia malam ini, karena ia berhasil mengutarakan apa yang dirinya pendam. Ia tak suka dengan perjanjian itu, dan dia ingin hubungannya dimulai dengan cinta bukan karena perjanjian. Zain, apa kamu sudah mencintaiku? Tanya Sea dengan perasaan yang gugup. Aku belum bisa memastikannya untuk sekarang, tapi aku sangat menyayangimu. Aku sedang belajar menaruh duniaku padamu. Jadi, aku mohon bersabarlah, ujar Zain seraya mengelus lembut bahu polos istrinya itu. Sea menghela nafas pelan. Kita mencoba untuk saling mencintai. Aku pun sedang berusaha. Setelah keluar dari rasa trauma, takut kamu seperti Felix. Tapi sekarang, aku mencoba untuk percaya dan menaruh hatiku padamu. Zain tersenyum, ia percaya dengan ucapan istrinya. Sebisa mungkin, ia tak akan mengecewakan wanita cantik itu. Keduanya sama terdiam, menikmati keheningan malam. Yang terdengar hanya deruan nafas mereka. Sampai tiba Sea kembali membuka suaranya. Menurutmu, kapan pernikahan kita dipublish? Tanya Sea seraya membenarkan selimutnya. Lebih baik jangan dulu, sabar ya. Aku ingin jadi sukses dulu sebelum mereka tahu jika aku ini suamimu. Agar kamu tidak merasa malu menikahi pria miskin sepertiku, ujar Zain yang mana membuat Sea menepuk keras dada pria itu. Au, sakit, protes Zain. Malu apa sih? Apa yang membuatku malu? Aku enggak akan malu punya suami sepertimu, kesal Sea. Kamu bisa ngomong begitu, tapi aku enggak. Aku tidak siap mendengar perkataan para orang kaya yang nantinya akan menghinamu. Karena menikahi pria sepertiku, aku akan belajar dengan giat, agar bisa menjadi suami yang kamu banggakan, seru Zain dengan semangat. Sea merengut sebal, ia tak terima sebenarnya. Ingin sekali dia mengatakan jika dirinya sudah menikah lagi pada publik. Ia lelah karena terus ditawarkan banyak pria mapan lainnya yang siap jadi suaminya. Namun, ia menghargai keputusan suaminya itu. Sea, abis ini tidur atau? Sea membulatkan matanya, ia menepuk pipi Zain yang mana membuat pria itu melotot tak terima. Tidur, aku capek yang ngeladenin kamu yang gak inget waktu, omel Sea dan langsung membalikan tubuhnya memunggungi suaminya itu. Sudah nggak ada bonus, perasaan setiap beli sabun beli 3 gratis 1, ini kok enggak. Zain tidur gak? Kai tengah memakan rotinya di taman belakang rumahnya bersama kambing miliknya. Ia tak hanya makan roti itu seorang diri. Tapi ia juga memberikannya pada kambingnya yang ternyata menyukai roti itu. Kai heran, mengapa kambing yang ia sangka sebagai hewan guguk itu justru menyukai roti? Enak Capi, mau lagi? Nih, makan yang banyak. Kita pahlawan. Yah, ujar Kai seraya menyuapkan kembali kambing miliknya itu.
Astaga, Kai tersentak kaget saat mendengar teriakan sang oma. Ia berbalik menatap wanita paruh baya yang sedang berkacak pinggang itu. Katanya mau diet, makan terus, omel Daisy. Emangnya kalau orang diet ndak boleh makan apa, oma juga kenapa makan? Badan oma kan lebal. Daisy membulatkan matanya. Ia tak menyangka cucunya akan mengatakan badannya lebar. Walaupun memang kenyataannya. Astaga nih anak, gak sopan ya ngatain omanya lebar, tegur Daisy. Oma juga ndak kopan celing bilang kayak gentong bel jalan. Kamu, mana ini Sea? Anaknya makan terus gak dipantau. Udah bulat kayak tahu bulat dadakan kamu Kai. Daisy beranjak masuk, ia mencari keberadaan putrinya yang sejak tadi belum muncul juga. Kai mendengus sebal, ia kembali melahap rotinya. Sesekali kambing yang Kai beri nama sapi itu turut memakan roti miliknya. Ketika suapan terakhir, Kai memakannya hingga habis. Kambing itu menatap Kai dengan kepalanya yang ia miringkan. Habis, Cana, kali makanan cendili. Enak kali, sudah dilawat maca Kai halus kacih makan telus, Kai beranjak berdiri. Ia meninggalkan sapi yang kembali dibawa masuk ke kandangnya oleh bodyguard yang berjaga. Di kamar, Sea sedang terburu, buru menyisir rambutnya. Wanita itu bangun terlambat pagi ini. Ia hampir terlambat datang ke kantor. Begitupun dengan Zain, ia ada kelas pagi ini. Sama halnya seperti Sea, ia terburu, buru memakai bajunya. Semuanya gara kamu. Kalau aja semalam kamu gak ngajakin aku begadang, kita gak akan terlambat. Aku bilang tidur ya tidur, malah ngajakin begadang, omel Sea. Loh, kok jadi aku? Kan kamu yang mulai duluan, ujar Zain tak terima disalahkan. Sudahlah, aku tidak mau lagi begadang. Sea beranjak mengambil tasnya. Lalu dia berjalan keluar seraya membenarkan rambutnya. Zain melongo melihat kepergian wanita itu. Apa yang salah darinya? Semalam, Sea yang mengajaknya. Yah, walaupun terakhir Zain yang mengajak. Tapi, kan keduanya dimulai dari wanita itu. Yah, pria selalu menjadi tempatnya salah oleh wanita, gumam Zain dan menyusul istrinya itu. Sea yang tadinya akan menghampiri mobilnya terkejut melihat kedatangan sosok pria tampan dan juga pasangan paruh baya. Ketiganya datang menghampiri Sea dengan senyuman mengembang. Sea. Tante Davita, sudah lama kalian tidak kesini. Sea dan Daisy sama menatap ke arah ketiga tamu yang pagi ini datang ke rumah mereka. Suasana di ruang tamu mendadak menjadi canggung, apalagi saat Sea melihat seorang pria yang sebelumnya pernah melamarnya. Yah, Richard, pria itu datang bersama dengan kedua orang tuanya. Kami sudah menunggu jawabannya sangat lama, bahkan Jeng Daisy juga sama sekali tak merespon pesan yang dikirimkan. Jadi, kami datang untuk menanyakan apakah Sea siap untuk menikah dengan putra kami, Richard. Sea dan Daisy saling pandang, keduanya memang belum memberitahu pernikahan Sea pada wanita itu. Sebenarnya Jeng Vita, Sea itu sudah. Saya menolak lamaran yang Richard ajukan sejak awal, tapi kenapa Anda sekeluarga terus bertanya tentang hal yang sama? Sela Sea dengan menatap tajam ke arah Richard yang juga tengah menatapnya.
Sea, aku tahu kamu masih trauma dengan pernikahanmu sebelumnya. Tapi, izinkan aku untuk mengobati rasa traumamu. Aku juga bisa menjadi ayah yang baik untuk kedua anakmu, dan menyayangi mereka seperti anakku sendiri. Keluarga kita juga sudah saling bekerja sama sejak dulu. Apa tak sebaiknya kita mempererat hubungan kekeluargaan ini dengan cara kita menikah? Seru Richard seraya beranjak dari duduknya. Sea turut berdiri. Ia memandang Richard yang berdiri di hadapannya. Kamu bisa mendapatkan wanita yang lain. Putraku juga tidak menyukaimu. Aku bisa membuatnya menyukaiku. Beri aku kesempatan, kekeh Richard. Aku tidak. Sea menggantungkan ucapannya kala melihat Zain berdiri di ambang pintu. Sontak, semua orang memandang ke arah objek yang Sea pandang. Melihat keberadaan Zain, Davita bergegas berdiri dengan mata membulat sempurna. Maaf, Sea aku yang akan mengantar Kai ke sekolah. Kasihan, dia sudah hampir terlambat jika harus menunggumu. Ujar Zain yang mana membuat Sea langsung menghampirinya dan menariknya keluar. Sebelum keluar, Zain dan Davita saling kontak mata. Seolah keduanya terkejut dengan pertemuan mereka yang tak terduga. Sementara itu, Richard beralih menatap Daisy yang masih memandang kepergian Zain dan Sea. Tante, tadi itu siapa? Kenapa dia ada di rumah ini? Bukankah Sea tak memiliki adik? Tanya Richard dengan penasaran. Daisy menghela nafas pelan. Ia beranjak berdiri dan menatap penuh rasa bersalah pada pasangan parubaya di hadapannya dan juga pada Richard. Saya sebagai mama dari Sea meminta maaf yang sebesar-besarnya karena perjodohan ini tidak bisa dilanjutkan. Apa, Tante gak bisa gitu dong? Apa Tante ingin hubungan kekeluargaan ini hancur begitu saja? Pekik Richard tak terima. Daisy menghela nafas pelan. Kamu tidak bisa menikahi Sea, Richard. Ucapan Daisy membuat kening Richard mengerut dalam. Ah, apa? Tapi kenapa? Butuh waktu berapa lama lagi agar Sea mau menikah denganku? Oke, aku akan menunggu lagi dan... Sea sudah menikah, dan pria tadi adalah suaminya. Apa? Refleks Davita berteriak. Raut wajahnya terlihat sangat syok. Ia berjalan mendekati Daisy dan menarik lengan wanita parubaya itu agar menatap ke arahnya. Bisanya putrimu menikahi pria lain dan menolak putraku. Kamu sudah berjanji padaku, Daisy, bahwa kita akan menjadi besan, desis Davita. Daisy menepis tangan wanita seumurannya itu, tatapannya terlihat sangat santai. Aku berjanji untuk selalu berusaha membujuknya, tapi semua pilihan ada di tangan putriku. Aku tak bisa memaksanya, aku hanya berusaha membujuknya. Kamu. Ma, ayo kita pulang saja. Suami dari Davita berdiri dan membenarkan kancing jasnya. Tak ada ekspresi apapun yang pria itu keluarkan. Ia segera beranjak pergi, dan diikuti oleh Richard. Tampaknya, Richard sangat kecewa dengan keputusan Daisy. Davita berdecak kesal, ia segera menyusul suami dan putranya. Namun, ia menghentikan langkahnya sejenak saat melihat Zain yang tengah mengobrol dengan Sea di dekat tangga. Apa dia masih mengingatku? Aku harap tidak. Batin Davita dan bergegas pergi sebelum Zain menyadari kepergiannya.
Sementara itu, Sea tengah membujuk Zain yang merasa kesal dengan kedatangan Richard. Ia mendengarkan permintaan pria itu yang ingin melamar istrinya. Tentunya, Zain tak terima. Nanti malam akan kujelaskan semuanya. Lebih baik kamu berangkat ke kampus, pinta Sea. Aku mau bolos, kamu juga sama. Jelaskan kenapa dia bisa melamarmu, desis Zain. Astaga, Zain, kita sudah terlambat, bisakah? Dalai tadaidai tunggu dai motol, malah acik koncel cuala di sini. Kai datang seraya berkacak pinggang. Anak itu menatap kesal ke arah Zain yang tadinya pamit ingin izin pada Sea. Nyatanya, sang Dedi dan sang Momi justru saling berdebat. Sabar, orang sabar. Sudah lebal badan Kai, ndak perlu cabal lagi. Emosi cekali lacanya, macih pagi juga. Zain menghentikan motornya di kafe tempat Ricky bekerja. Lalu ia melepas helmnya dan berjalan masuk ke dalam kafe untuk mencari sahabatnya itu. Terlihat, Ricky baru saja mengantarkan pesanan pelanggannya ke salah satu meja. Melihat kedatangan Zain, bergegas ia datang menghampirinya. Minjam motor lagi? Tanya Ricky yang mendapat anggukan dari Zain. Lo gak coba ngomong aja sama bini lo apa? Kalau dia tahu sendiri kan berabe urusannya. Ricky menyerahkan kunci motornya pada Zain. Dia pasti malu kalau tahu suaminya jadi ojol. Udah sini, mana kunci motor lo? Sahut Zain seraya mengambil kunci motor itu dari Ricky dan menukarnya dengan kunci motor miliknya. Ricky menghela nafas pelan, ia heran dengan sahabatnya yang satu itu. Selama ini Zain pulang telat, bukan karena ia ada job. Melainkan menjadi ojol demi mendapatkan uang. Ricky sudah menawarkan pekerjaan yang lain. Tetapi Zain tidak mau karena pastinya akan bentrok dengan jam kuliahnya. Zain dan Ricky bertukaran motor. Karena tidak memungkinkan untuk Zain memakai motor sport miliknya yang Sea berikan. Lagian gak akan ketahuan Sea kok, kan gue pakai motor lo, ujar Zain dengan santai. Ya, terserah lo, pokoknya, kalau bini lo marah, gue gak ikutan, sewot Ricky. Iya, santai aja, udah ya, udah masuk orderan nih. Bye, Zain beranjak pergi. Meninggalkan Ricky yang menggelengkan kepalanya menatap kepergian sahabatnya itu. Seneng banget sih tuh anak cari penyakit, heran gue. Punya bini tajir melintir, masih mau jadi ojol. Kalau gue jadi Zain ya, nikmatin hidup tahu gak, omel Ricky dalam hatinya. Zain langsung membawa motor Ricky untuk menjemput kostumernya. Ia menghentikan motornya di sebuah rumah mewah yang memiliki pagar yang menjulang tinggi. Sejenak, Zain memainkan ponselnya dan berniat menghubungi kostumernya. Pak, maaf, ojol yang saya pesan ya. Zain mengalihkan pandangannya. Sontak, tatapan keduanya bertemu secara tidak sengaja. Loh, kamu kan yang waktu itu, iya kan? Seru gadis cantik itu yang tak lain adalah Jenna. Zain hanya tersenyum tipis, ia menyerahkan helm pada gadis itu. Jenna menerimanya, ia merasa senang kembali bertemu dengan orang yang menolongnya.
Jena pun naik ke atas motor dan tak lama Zain melajukan motornya. Selama perjalanan, Jena dan Zain saling diam. Bahkan, sampai di tujuan pun keduanya tak ada yang bersuara. Zain yang fokus menyetir, dan Jena yang merasa sungkan memulai obrolan terlebih dahulu. Zain menghentikan motornya di depan sebuah gedung perusahaan sesuai titik yang Jena pesan. Oh ya, untuk waktu itu terima kasih. Kalau kamu gak nolong, mungkin aku udah tertabrak. Ujar Jena seraya menyerahkan helm yang tadi dirinya pakai pada Zain. Ya, sama. Lain kali, hati, sahut Zain dengan singkat. Jena, ngapain kamu ke kantor papa? Seorang pria parubaya datang menghampiri Jena. Tatapan matanya tertuju pada Zain yang juga tengah menatapnya. Keduanya bersih tatap, sampai Jena mengatakan hal yang membuat kedua pria berbeda usia itu mengalihkan pandangan mereka. Kalian kalau dilihat deketan gini kok agak mirip ya. Jam 9 malam, Zain baru tiba di rumah. Pria itu melepas helmnya sebelum masuk ke dalam rumah. Tampaknya, semua penghuni rumah sudah tidur. Rumah terlihat sangat sepi, hanya ada bodyguard yang berjaga saja. Zain pun menaiki tangga dengan langkah perlahan. Saat dirinya akan masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba seseorang memanggilnya. Dedi, Zain menoleh. Ia mendapati Asril berdiri di belakangnya. Asril, kok belum tidur? Tanya Zain dengan lembut pada putra sambungnya itu. Bisa temani Asril tidur, Kai tidur di kamar Momi, ujar Asril dengan tatapan penuh permohonan. Zain tersenyum mendengarnya, tentu saja ia tak menolak. Tentu, ayo Dedi temani tidur. Zain meraih Asril dalam gendongannya, lalu ia membawa anak itu pergi ke kamarnya. Asril langsung menaiki ranjang, dan Zain datang menyusulnya. Kedua pria berbeda usia itu berada di satu ranjang yang sama dengan saling berhadapan. Asril memandang ke arah Zain dengan tatapan yang Zain tidak mengerti. Ada apa? Apa yang ingin kamu bicarakan Ham? Tanya Zain yang seolah mengerti tatapan anak itu. Apa Dedi mencintai Momi? Tanya Asril. Zain terdiam, ia belum bisa memastikannya. Dedi pasti mencintai Momi, sahut pria tampan itu memberikan jawaban untuk putra sambungnya. Ia mengelus rambut Asril yang mulai panjang. Asril kembali diam, anak itu menikmati elusan di kepalanya seraya memikirkan sesuatu. Zain sedikit mengantuk, tak sengaja ia memejamkan matanya, merasa pergerakan dari Asril. Zain kembali membuka matanya. Ia berusaha untuk menahan kantuknya demi anak itu. Besok ada acara pentas seni di sekolah. Bu guru bilang boleh ajak orang tuanya untuk datang. Jadi, besok bisa enggak Dedi datang sama Momi ke sekolah Asril? Tanya Asril seraya mendongakkan kepalanya menatap wajah Dedi sambungnya itu. Tentu, Dedi akan mengusahakannya, sahut Zain yang mana membuat senyuman Asril mengembang. Sementara itu di kamar lain, Sea tengah mengusap punggung Kai. Anak itu rewel merasa punggungnya gatal. Kini ia bahkan tak memakai bajunya dan tidur dengan cara telungkup. Banyak sekali drama yang anak itu buat malam ini. Jadi, Sea mengajaknya untuk tidur bersamanya. Digaluk Momi, bukan dielus gitu oh. Gatal naa.
rengek Kai di sela tidurnya. Padahal anak itu sudah memejamkan matanya, sempatnya ia tahu jika sang momi hanya mengelusnya. Nih anak ya, banyak drama banget. Kalau digaruk nanti lecet, tidur enggak. Nanti momi garuk pakai kulit durian, mau, Sea rasanya ingin tidur. Tetapi mendengar rengekan putranya juga ia ikut kesal. Tak lama, dengkuran halus terdengar. Kai tak lagi rewel, ia tidur dengan nyenyak. Sea pun membenarkan letak tidur Kai dan menempatkan kepala putranya di atas bantal. Setelah memastikan bocah menggemaskan itu tertidur dengan lelap, Sea beralih menatap jam dinding. Jam 11 malam, dan Zain belum pulang. Sea khawatir. Wanita itu beranjak turun dari ranjang dan keluar dari kamarnya dengan hati agar Kai tidak terbangun. Sea tadinya Bernita menelpon Zain, hanya saja langkahnya terhenti karena melihat pintu kamar putra sulungnya yang terbuka sedikit. Wanita itu pun mendekat ke pintu dan mengintip ke dalam kamar putranya. Loh, Zain sudah pulang? Dari kapan? Sea terkejut mendapati Zain sudah tertidur pulas dengan memeluk Asriel. Kedua pria berbeda usia itu sama menyelam ke alam mimpi karena kantuk yang melanda. Melihat keduanya saat ini, membuat Sea tersenyum haru. Ia menutup pintu kamar dengan pelan agar tak membangunkan keduanya. Tak pernah Sea melihat Asriel dan Felix tidur bersama seperti apa yang Zain lakukan saat ini. Sosok ayah yang Asriel inginkan, semuanya ada pada Dedi sambungnya itu. Semoga Asriel tak lagi kehilangan sosok seorang ayah. Melihat senyuman cerianya kembali, membuatku merasa bersyukur atas kehadiran Zain di rumah ini. Batin Sea dengan mata berkaca-kaca. Davita tengah gelisah. Ia mendudukkan dirinya dan menatap sang suami yang masih tertidur pulas di sebelahnya. Wanita itu pun perlahan turun dari ranjang dan keluar dari kamarnya. Ia berjalan menuju dapur untuk mengambil air. Setelah mendapatkannya, Davita meminum segelas air hingga habis tak tersisa. Tiba-tiba, dia kembali teringat tentang pertemuannya dengan Zain. Dirinya tak menyangka jika bisa kembali bertemu dengan pria itu yang ternyata adalah suami dari Sea. Apa dia tahu tentang masa lalunya? Kalau iya, seharusnya dia mengenaliku kan sebelumnya. Apa nenek Dian tak menceritakan apapun tentang asal-usulnya? Gumam Davita seraya berpikir keras. Sedang apa mama di sini? Davita dikejutkan dengan suara putranya. Ia segera menoleh dan mendapati putra sulungnya mendekat ke arahnya. Kamu ngagetin aja, sentak Davita dengan kesal. Ia mengelus dadanya karena jantungnya yang berdegup sangat kencang. Richard tidak menggubrisnya. Pria itu membuka pintu kulkas dan meraih kaleng soda dari dalam sana. Melihat itu, Davita segera meriah kaleng soda itu dan menatap Richard dengan tatapan tajam. Soda aja terus, Richard. Kamu harus perhatikan kesehatan kamu, tegurnya. Bersambung.